Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Rizky Aidhar dengan NPM 073523111144. Pada kesempatan kali ini, saya beserta anggota kelompok saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Pak Rosihan dengan judul Etika Profesi dan Profesionalisme. Yang dimana materi ini penting untuk dipahami agar kita dapat menjadi profesional yang beretika dalam dunia kerja. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani ethos, yang berarti karakter, watak, kesusilaan, atau adat kebiasaan. Sebagai suatu subjek, etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakan oleh manusia itu salah atau benar. Jadi, etika memberikan kerangka penilaian terhadap tindakan manusia. Menurut Martin, etika adalah disiplin yang menjadi acuan dalam sistem kendali. Etika juga sering disebut sebagai filsafat moral, yang merupakan cabang filsafat yang berbicara tentang praksis atau tindakan manusia. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, seperti apakah manusia itu kaya atau miskin, sehat atau sakit. Sebaliknya, etika mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak. Jadi, dalam kondisi apapun, manusia harus tetap memiliki etika. Nah, tujuan mempelajari etika. Mengapa kita perlu mempelajari etika? Tujuannya adalah untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruk dalam suatu ruang lingkup dan waktu tertentu. Tidak semua yang kita anggap baik juga dianggap baik oleh orang lain. Oleh karena itu, kita harus memahami bagaimana menilai tindakan berdasarkan norma yang berlaku di masyarakat. Dalam konteks etika, penting bagi kita untuk memahami apa yang dimaksud baik dan juga buruk. Dalam sesuatu hal yang dikatakan baik, bila ia mendatangkan rahmat dan memberikan perasaan senang atau bahagia. Selain itu, sesuatu juga dapat dikatakan baik apabila ia dihargai secara positif oleh masyarakat. Sementara itu, pengertian buruk adalah segala sesuatu yang tercela. Perbuatan buruk berarti perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat yang berlaku. Penilaian ini tentu tidak absolut dan bisa berbeda antar budaya dan konteks. Mungkin saya lanjutkan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Emfat Augusta Alamin dengan NPM 073523111080. Di sini saya akan menjelaskan apa itu profesi dari materi etika profesi. Baik, sini kami disuruh menjelaskan apa itu etika profesi dan profesionalisme. Dan sini saya akan menjelaskan apa itu profesi. Pengertian profesi. Belum ada kesepakatan di dunia pakar mengenai pengertian profesi. Tidak ada standar pekerjaan atau tugas yang bisa dikatakan sebagai profesi. Ada yang mendefinisikan profesi sebagai jabatan seseorang, walaupun tidak bersifat komersial. Ciri utama profesi memerlukan keahlian khusus, memiliki standar etika tertentu, memerlukan pelatihan dan pendidikan. Dan ada 4 contoh profesi tradisional. Yang pertama kedokteran, kedua hukum, ketiga pendidikan, keempat kependetaan dan pemuka agama. Ciri-ciri profesi. Menurut International Encyclopedia of Education, 1. Pekerjaan intelektual yang terus berkembang. 2. Memiliki teknik intelektual yang khas. Ketiga, menerapkan teknik tersebut dalam kehidupan praktik. 4. Memerlukan pelatihan dan sertifikasi khusus. Kelima, memiliki standar dan kode etik profesi. Keenam, memiliki kemampuan kepemimpinan dalam bidangnya. Dan ketujuh, memiliki asosiasi atau organisasi profesional. Kedelapan, diakui secara luas oleh masyarakat. Kesembilan, bertanggung jawab dalam praktiknya. Dan kesepuluh, berhubungan erat dengan profesi lain dalam lingkup yang sama. Kode etik profesi. Tujuan kode etik profesi mengatur prinsip-prinsip umum dalam suatu bidang profesi, menjaga integritas dan tanggung jawab profesional,
Membedakan profesi berdasarkan bidang dan peranannya. Contoh perwiraan kode etik ada 3, yaitu dokter memiliki kode etik medis, pengacara memiliki kode etik hukum, guru memiliki kode etik pendidikan. Dan kesimpulan, profesi adalah jabatan seorang dengan karakteristik tertentu. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firas Rizky Ismail dengan PN 0135231114. Di sini saya akan melanjutkan materi PPT mengenai etika, profesi, dan profesionalisme. Di sini saya akan menjelaskan di bagian profesionalisme. Yang pertama ada definisi. Profesionalisme adalah sikap, keterampilan, dan kompetisi yang harus dimiliki dalam menjalankan suatu profesi. Yang dimana seorang profesional itu harus memiliki keterampilan tinggi, pengalaman luas, serta kemampuan dalam menganalisis dan mengambil keputusan. Selain itu, profesionalisme juga mencakup sikap mandiri, terbuka terhadap kritik, dan memiliki etos kerja tinggi. Lanjutkan, di sini ada ciri-ciri profesionalisme. Yang pertama ada keahlian tinggi dalam bidang tertentu. Yang kedua ada ilmu, pengalaman, dan kecerdasan dalam menganalisis masalah. Yang ketiga ada orientasi ke depan dan mampu mengantisipasi perubahan. Yang keempat, sikap mandiri dan terbuka terhadap kritik serta pendapat orang lain. Yang kelima, di sini ada etos kerja tinggi, disiplin dalam menjalankan suatu tugas. Lanjutkan pada slide berikut. Di sini ada ciri-ciri profesionalisme. Yang pertama, memiliki keterampilan tinggi dalam suatu bidang serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang-bidangnya. Lanjutkan dengan ciri kedua, memiliki ilmu, pengalaman, dan serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah. Menganalisis masalah atau suatu masalah. PK dalam membaca suatu situasi cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik. Lanjutkan ketiga, ciri ketiga memiliki sikap berorientasi ke depan, mampu mengantisipasi perkembangan lingkungan. Dan lanjutkan dengan ciri keempat di sini, memiliki sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi, terbuka, menyimak, dan menghargai pendapat orang lain. Namun, cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadi. Sedikit penjelasan di sini, ciri-ciri ini lebih menekankan pada aspek sikap dan orientasi pribadi dari seorang profesional, termasuk kemampuan untuk berpikir ke depan dan bersikap terbuka, aman untuk tetap kritis. Dengan pada kesimpulan di sini. Dari pembahasan ini kita dapat menyimpulkan bahwa etika adalah ilmu yang membahas perbuatan baik dan buruk manusia. Profesi adalah jabatan seseorang dengan karakteristik atau kode etik tertentu. Sedangkan profesionalisme adalah kualitas yang wajib menjalankan profesi dan wajib dimiliki oleh setiap eksekutif yang baik. Semua ini sangat penting untuk membuat atau membentuk individu yang bertanggung jawab dalam dunia bekerja. Oke, sekian dengan pada slide berikut. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.